Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imandi Agus Budiarta, nomor absen 10 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bu Guru. Yang pertama, apa makna dibalik perenungan ini? Menurut saya, maknanya itu seseorang yang menjadi anak yang jahat akan menimbulkan sebuah permasalahan di dalam keluarganya. Sedangkan anak yang baik akan menunjukkan citra yang baik sehingga selalu diandalkan serta didekati oleh keluarganya. Kemudian untuk soal yang kedua, berikanlah masing-masing contoh cerita pendek tentang musuh-musuh kebahagiaan. Sekarang saya akan membacakan cerita saya. Musuh kebahagiaan yang pertama adalah ketidakpedulian. Dika bangun dari tempat tidurnya pukul 6 pagi. Ia lalu merapikan tempat tidurnya, kemudian mandi. Setelah mandi, Dika turun ke ruang tamu untuk sarapan. "Wih, Mama masak mie goreng," katanya. Setelah itu, ia langsung mengambil mie goreng sebanyak mungkin. Mama Dika kemudian berkata, "Dika, kamu tuh jangan terlalu rakus, sisain buat Echa juga." Tetapi Dika tidak peduli dan dia tetap memakannya. Sore harinya, saat Echa pulang, ia melihat mamanya tergeletak di dapur. "Loh ibu, bangun bu," kata Echa terus mengunjukkan tubuh mamanya. Dika yang sedang tidur mendengar teriakan Echa pun bangun. "Apaan sih ribut banget? Gak tahu orang tidur apa?" bentaknya. Ia sedikit pun tidak kaget melihat ibunya pingsan. "Dika, bantuin aku bawa ibu ke rumah sakit ya," kata Echa. "Enggak ah, males," kata Dika yang kemudian pergi naik ke kamarnya. Sesampainya di rumah sakit, Echa sangat kaget karena ibunya sudah meninggal. Ia pun menangis dan segera menelpon Dika. Dika kemudian segera datang ke rumah sakit. Dika pun menangis dan merasa menyesal karena ia tidak peduli dengan ibunya. Kemudian cerita yang kedua, cerita tentang amarah. Prang, vas milik Cindy jatuh disenggol oleh Putri. Ia segera membereskan pecahan vas tersebut. "Putri!" teriak Cindy, "kok bisa pecah sih?" Cindy berkata dengan penuh amarah. Ayahnya yang mendengar cerita itu langsung menghampiri mereka. "Udah Cindy, nanti kita beli lagi," kata sang ayah, namun ia tidak mau. Putri menangis. Cindy kemudian datang dan memarahi Putri. "Pokoknya kamu harus beli atau pergi." Putri tetap memohon, tapi Cindy tidak peduli. Keesokan harinya, Putri pergi ke sekolah. Ia melihat ban sepeda milik Cindy pecah. Ia ingin menolong, tapi Cindy marah-marah dan mendorongnya. Sampai di sekolah, Cindy pun terlambat dan merasa menyesal karena tidak bisa memendam amarahnya kepada Putri. Kemudian cerita yang ketiga tentang nafsu. Keinginan Bobby sebagai juara umum membuat dia lupa dengan orang lain. "Bobby, nanti antarin ibu ke pasar ya," ucap ibunya. "Nggak bisa ma, Bobby ada PR," jawabnya. "Baiklah, belajarlah yang rajin." Bobby sangat kesal karena ia terus diganggu oleh adiknya saat belajar. "Dik, diam dulu. Kamu tahu kakak lagi belajar," ucapnya. Ayahnya yang melihat itu lalu menasihati Bobby. "Bobby, kamu boleh belajar, tapi kamu egois begini, nanti kamu kurang waktu untuk keluarga. Belajarlah sewajarnya saja, nak," tapi Bobby tidak menjawab. Keesokan harinya, Bobby mendapat kabar bahwa nilainya turun. Itu karena Bobby terlalu ambisius untuk belajar sehingga ia lupa untuk istirahat dengan baik. Ia pun stres dan marah sampai di rumah. Ibu Bobby kemudian menenangkannya dan menasihatinya agar tidak egois dalam belajar.
Sekian saja video dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.